Halo, assalamualaikum sahabat Amica. Balik lagi di channel YouTubeku Resalina Paldewita. By the way, kali ini aku mau balik lagi nih, kasih lihat ke kalian proses DIY. Jadi kebetulan kemarin itu banyak banget sampah kaleng kemasan aku, dan akhirnya kepikiran buat ngajakin anak-anak main ke rumah ya. Anak-anak sekitaran rumah tuh main ke rumah, terus kita bikin sesuatu yang bermanfaat. Jadi tuh yang pertama aku bikin DIY tutorial, yaitu membuat wadah pensil dari kaleng ikan kemasan dan juga menggunakan kain flanel. Nah, jadi di sini teman-teman aku ngajakin anak-anak sekitaran rumah karena kemarin itu ya sempat liburan sekolah yang lama banget ya, 3 mingguan sampai waktu Idul Adha datang. Nah, terus mereka tuh waktunya habis di luaran, habis main-main di luar. Nah, sementara aku tuh suka khawatir ya anak-anak main di luaran, terkadang mereka tuh nggak terkontrol, bahasa yang dibawa pulang juga macem-macem. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk di rumah bareng anak dan mereka mengisi waktu membuat sesuatu yang bermanfaat. Nah, jadilah kemarin kita bikin DIY wadah pensil dari kain flanel dan juga kaleng ikan bekas. Untuk karakter yang aku buat di sini kemarin itu kita membuat wadah pensil ini dengan karakter boba. Jadi warna-warni bobanya mereka yang pilih, terus aku udah siapin ya gunting-guntingan kain flanelnya, lem tembaknya aku yang bantuin. Jadi mereka emang bereksperimen, berkreasi dengan pikiran mereka dalam menghias, bikin mata gitu. Jadi cuman ini agak susahnya kita menghadapi anak-anak ya, namanya juga mereka masih sibuk, kurang fokus, apalagi liburan, pikirannya mah main. Nah, jadi aku juga kesulitan dan juga ada kesalahan ambil waktu yang aku ambil kemarin itu udah sore jam 4-an, dan waktu 2 jam itu gak cukup buat anak-anak. Nah, akhirnya udah mau sholat maghrib ya, udah azan ngaji, udah ngaji baru selesai dan mereka pulang ke rumah gitu. Untuk kalian nih ya misalnya yang ingin mengisi waktu ya kan di luar untuk liburan kapan atau mengisi waktu minggu ya, weekend, boleh banget nih kalian juga adain kayak kumpul bareng ya kan, anak-anak mereka terpantau kelihatan sama kita, terus mereka juga bisa sekalian belajar memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah. Nah, aku ingatin lagi nih ya, informasi buat teman-teman, perkara sampah itu bukanlah soal mungut sampahnya, bukan malunya, bukan yang itu ya teman-teman ya. Aku lebih kayak menghimbau sih, mengajak kita tuh sama-sama memperhatikan sampah diri kita sendiri. Gak usah mikirin sampah orang lain dulu deh gitu. Sampah kita sendiri, kita beli minuman kemasan di luar ya udah kita ambil. Kalau kita nggak bisa olah, silahkan kita pilih sampah dari rumah, kumpulin sampai udah banyak. Nah, kalau udah banyak silahkan tabung ke bank sampah. Atau kalau memang nggak bisa tabung, cari orang-orang terdekat yang bisa mengolah. Kalau nggak ada juga ya udah setidaknya jangan dibakar, tapi kalian pastikan di tempat kalian pasti ada tempat orang yang menerima sampah-sampah ini ya gitu. Contohnya nih kayak ada kan yang pemulung yang mengutin sampah yang bisa kalian jual lagi, untuk mereka jual lagi juga ke pengepul. Nah, itu pasti ada ya di rumah yang cari-cari barang bekas. Yang penting itu jangan dibakar teman-teman ya, karena sampah yang dibakar pun juga gak kalah memberikan efek negatif kepada kita. Contohnya asap yang ditimbulkan daripada si plastik-plastik ini itu juga gak bagus buat kesehatan. Kalau yang mungkin untuk organik, kalian bisa jadiin pupuk, kalian bisa jadiin ekoenzim, kalian juga bisa jadiin banyak hal yang bermanfaat, karena sampah-sampah ini pun kan datangnya dari kita nih. Gak usah mikirin sampah orang lain teman-teman, sampah kita sendiri aja dulu. Kalian keluar beli makanan, bawa ke rumah pakai plastik apa enggak? Nah, plastiknya dikemanain? Kalian jajan beli alat-alat untuk makan nih ke warung, tuh pakai plastik apa enggak? Nah, kalau pakai plastik ya wadahnya kemana tuh plastiknya gitu. Setidaknya disimpan dan dipakai ulang.
kalau memang belum bisa mengurangi plastik, karena aku pun masih belajar loh teman-teman. Tapi entah kenapa aku pingin aja mengajak teman-teman. Terus kemasan-kemasan minyak goreng, Rapika yang kita gunakan, Molto ya untuk mencuci segala macam tuh pakai plastik kan. Nah jadi kalau seandainya kita punya wadah isi ulangnya, kita boleh beli plastik kan, isi ulang. Nah isi ulangnya itu nggak boleh dibuang teman-teman, kalian bisa simpan dan nanti dijadiin wadah lagi untuk belanja gitu, atau untuk bekal dan segala macam. Yang penting kita bertanggung jawab atas sampah yang kita punya. Untuk awalnya sih itu emang agak berasa berat, tapi menurut aku berat di awal. Kalau kita kerjain pelan-pelan dan santai terus menerus, nanti akan jadi terbiasa dan lama-lama kita akan konsisten. Tapi kalau memulainya aja kita berat, gimana kita mau konsisten ngelanjutin gitu loh. Nah jadi memulainya ini walaupun berat tetap dikerjakan kayak gitu. Walaupun belum sempurna nggak apa-apa, kita sambil belajar, sambil jalan, sambil belajar. Yang profesional pun kan mulai dari amatiran. Nah kayak gitu juga nih sama kita yang mungut sampah. Nggak ada sih ya yang profesional ataupun amatiran, tapi setidaknya itu kembali ke diri sendiri. Sampah sendiri, tanggung jawab kita sendiri. Kalau kita gunakan, kita pakai ulang. Kalau memang kita nggak bisa ngolah, ya udah kita pilah aja. Kita pilah terus kita berikan kepada orang-orang yang bisa berkreasi, atau kalau memang nggak punya, kalian silahkan tabung ke bank sampah. Nah untuk teman-teman yang ada di wilayah Duri, Riau, kalian bisa tabung sampahnya itu ke bank sampah Pematang Pudu Bersih di Jalan Bakti Koplapip ujung. Jadi kalian tinggal susur aja tuh Jalan Koplapip ujung. Di situ akan kalian temukan bank sampah. Memang sih ya jaraknya tuh jauh, tapi kalau kalian ada niat semuanya jadi mudah. Kalau emang ya niat ya. Nah jadi kita sama-sama nih mulai dengan niat yang baik buat menjaga bumi Allah ini biar makin cerah, makin seger, makin hijau. Karena kalau udah sehat, kitanya juga sehat di dalamnya gitu. Pastinya dong kita suka sama yang cerah-cerah, yang segar-segar, rumput-rumput hijau, pohon-pohonan, daripada banyak polusi dan juga banjir karena kita sendiri dan segala macam. Nah jadi dengan pilah sampah kita udah ikut serta bikin bumi kita jadi go green. Makasih udah nonton, sampai ketemu di videoku selanjutnya ya. Assalamualaikum.